semuanya, kembali lagi di channel Gan99. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya dalam menangani ikan auranti PO, terkhusus buat kalian yang baru membeli auranti atau untuk kalian yang berencana untuk memelihara auranti. Kalau seumpamanya kalian ingin membeli ikan PO, pasti kalian akan kebingungan atau akan kesulitan bagaimana cara mentreatmentnya atau bagaimana cara menangani ikan PO atau ikan baru masuk tank. Maka dari itu saya akan nge-share pengalaman saya ini pada video kali ini. Jadi simak video ini ya. Semoga video ini bisa dimengerti dan manfaat buat kalian semua ya sob. Oke sob, sebelum pembahasannya saya jelaskan terlebih dahulu untuk ikan cana auranti saya ini udah saya tangani sekitar kurang lebih 9 hari ya sob. Ikan ini datang pada tanggal 7 Agustus dan pada tanggal 9 Agustusnya saya ambil dari seller. Dan untuk pembuatan video ini saya buat pada tanggal 18 Agustus. Oke sob, hal pertama yang saya lakukan sebelum membeli ikan adalah menyiapkan air terlebih dahulu dengan cara mengendapkan air minimal 24 jam dan memberi sedikit garam ikan yang bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri yang berada dalam air. Oh ya sob, untuk air yang saya gunakan ini adalah air dari PDAM, tapi saya sarankan untuk lebih aman gunakanlah air galon saja ya sob. Setelah menyiapkan air, lalu setting tank dengan sedemikian rupa. Kalau settingan tank saya ini menggunakan akar dan silly gading doang, dan untuk alas saya gunakan pasir malang. Dengan cara ini pasti diantara kalian ada yang bertanya, kok bang nggak pakai box styrofoam? Untuk jawabannya cukup simpel, karena saya Oh, come on. Lalu jika kalian bertanya, Bang, kok ikan PO rekondisinya langsung masuk tank dan settingan sedemikian rupa? untuk jawabannya seperti yang tadi sudah dijawab, saya nggak punya box styrofoamnya. Dan untuk alasan kenapa settingan seperti ini, karena saya mencoba untuk membuat si ikan nyaman dengan settingan seperti habitatnya, dan saya beri spot untuk dia bersembunyi. Oke sob, kita aklimatasi dulu sekitar 20 sampai 30 menit yang bertujuan untuk penyesuaian suhu dan lingkungan baru untuk ikan cana kita. Lalu setelah aklimasinya dirasa cukup, kita buka secara perlahan, lalu masukkan sedikit air dalam tank ke plastik ikan. Setelah itu baru keluarkan ikan secara perlahan. Di hari pertama si ikan mager dan sembunyi di bawah akar yang sudah saya setting sedemikian rupa, dan mungkin ini jawaban kenapa cara saya merekondisi ikan menggunakan settingan seperti ini, karena tujuannya supaya si ikan tetap tenang dan nyaman di lingkungan barunya, dan ketika si ikan merasa terancam dia bakalan sembunyi. Dan itulah poin penting cara rekondisi ikan PO saya.
Di hari kedua si ikan sudah mau berenang ke sana kemari, namun ketika didekati dan akan di-shoot, si ikan seperti biasa bersembunyi di tempat favoritnya. Di hari ketiga tidak ada perubahan, masih seperti hari kedua. Pada hari keempat, mungkin dikarenakan si ikan tidak cocok dengan kualitas air di tempat saya, alhasil si ikan berjamur dan segera saya berikan obat anti jamurnya. Keesokan harinya, di hari kelima, alhamdulillah jamur pada ikan sudah mulai pada rontok. Lalu lakukanlah pergantian air 50% dari jumlah debit akuarium sampai air sudah agak terlihat bening kembali. Di hari ke-6, alhamdulillah si ikan sudah sehat kembali dari jamur. Lalu lakukan kembali penggantian air 50%. Genap di hari ke-7, si ikan sudah bisa settle dan beradaptasi pada lingkungan barunya. Jadi bisa diketahui untuk cara rekondisi saya ini memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu lamanya ya sob. Dalam masa-masa rekondisi saya gunakan pakan tiap hari berupa ulat Jerman dan cacing tanah, serta kadang saya kasih udang basah. Untuk pencahayaan, lampu dinyalakan ketika dikasih makan saja, serta selama masa rekondisi pun diusahakan si ikan jangan diganggu dulu, biarkan dia tenang dan nyaman di lingkungan barunya. Dan saran saya, tutup kaca depannya. Namun jika di beberapa kasus si ikan tidak kagetan, kaca depan tidak perlu ditutup dengan kain atau kertas. Dan jangan lupa juga pada masa rekondisi usahakan si ikan dipus makan yang bertujuan untuk perbaikan gizinya. Setelah genap seminggu saya merekondisi ikan PO, di sini saya kira masalah sudah selesai dan bisa mentreatment cana auranti saya dengan biasa dan normal seperti cana-cana lainnya. Di sini saya lupa satu hal kecil yang berakibatkan fatal, bahwa ketika ngepus makan cana kesayangan, kita harus memperhatikan kualitas air, jangan sampai tercemar oleh sisa-sisa makanan dan kotoran ikan yang menumpuk tidak terurai. Karena settingan tank saya ini tidak menggunakan filter, alhasil di akuarium saya banyak cacing-cacing putih kecil yang menempel di permukaan kaca. Di sini saya mulai bingung harus memilih cara yang mana, antara menguras total akuarium dan membersihkan semua pasir serta yang lainnya, atau cara kedua menghangatkan air yang bertujuan untuk membasmi semua cacing-cacing kecil. Di dalam masa-masa bimbang, saya putuskan untuk menggunakan cara kedua, yaitu dengan menghangatkan air. Tapi di sisi lain saya tidak memiliki heater untuk menghangatkan air. Jadi saya berinisiatif dengan cara mengganti lampu menggunakan bohlam 5 watt yang besar, karena lampu tersebut menghasilkan panas dan otomatis bisa menghangatkan air dalam akuarium. Bisa dilihat dalam video ini, bisa kalian saksikan warna airnya kekuningan bukan karena menggunakan ketapang, tapi melainkan menggunakan lampu bohlam. Untuk cara saya yang ini tolong jangan diikutin ya sob, soalnya setahu saya ikan auranti itu cocoknya menggunakan air dingin. Mungkin kali ini hanya keberuntungan saya dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa bahwa si ikan sehat dan tidak kenapa-napa.
Dan sekarang alhamdulillah si ikan sehat dan cacing-cacing kecil pun sudah hilang dan bersih kembali. Mungkin cukup sekian cerita pengalaman saya dalam merekondisi channel hasil PO. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Salam satu hobi. Bye bye.